Selamat pagi jemaat Tuhan, shalom, haleluya, shalom, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya percaya kita datang dengan rasa syukur kepada Tuhan, amin jemaat Tuhan. Bahkan saya percaya pagi hari ini, di hari yang indah ini, kita semua dari tempat ini dengan satu keyakinan bahwa kita mau datang memberi yang terbaik bagi Tuhan, amin jemaat Tuhan. Engkau yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita dengan kasih Kristus, nanti Ibu Yerniati yang membuka kita di dalam doa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Atas setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam keberadaan hidup kami. Terbukti di sepanjang minggu Tuhan sudah peliharakan kami. Bahkan kalau kami ada sampai pada pagi hari ini, kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Untuk itu Bapa yang baik, pagi hari ini kesempatan yang Tuhan beri bagi kami mau datang memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab kami tidak bisa membalas setiap kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, kasih Tuhan yang besar bagi kami. Namun pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa hidup kami. Kami mau memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Kami tinggikan Engkau Allah yang luar biasa. Kami sanjung Engkau, Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian dan pengagungan kami semua. Untuk itu Bapa di surga, kuasai seluruh keberadaan hidup kami. Kuasai hati dan pemikiran kami Tuhan. Kuasai ruangan yang kami tempati pagi hari ini. Biarlah semua Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di tempat ini. Dan di tempat ini Tuhan, kami sanjung Engkau Allah yang berkuasa. Bahkan setiap ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya sebentar, Allah ambil alih semua dengan kuasa Roh Kudus. Kau mengurapi kami semua. Kau mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kau memberkati setiap kami jemaat Tuhan. Dari depan sampai di belakang, Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa pagi hari ini. Di tempat ini ada sorak-sorai kemenangan terdengar. Di tempat ini ada pemulihan. Di tempat ini ada kesembuhan. Di tempat ini ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan kerjakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Di tempat ini hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Tidak ada lagi kuasa kegelapan, tapi kemenangan, kebebasan yang daripada Tuhan sudah menjadi milik bahagian kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan buka ibadah kami pagi hari ini, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari pandang Yesus yang luar biasa hari ini. Mari naikkan syukur dan rasa kagum kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu hanya Dia yang layak, hanya Dia satu Tuhan yang layak untuk kita puji dan kita permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pujian dan hormat kami Tuhan, kami naikkan ke tahta hadirat-Mu.
bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengagungkan kebesaran dan keajaiban-Nya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita lanjut di puji-pujian kita akan melihat persembahan tarian tamborin dari seluruh anak sekolah minggu. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua kakinya seperti ini, Puji nama Tuhan. Haleluya, luar biasa anak-anak sekolah minggu kita. Puji Tuhan, kita siap lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Seperti pujian tadi berkata, Yesus adalah pilihan hidupku, maka saya percaya Yesus memilih kita menjadi umat-umatnya. Amin, jemaat Tuhan. Kasih tos kanan kirimu, katakan, Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Lebih lagi kita mau bangkit, kita mau meninggikan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami mau katakan Engkau adalah Raja segala raja di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena Tuhan memilih kami menjadi umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa hati kami Tuhan untuk terus mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami ada di dunia ini, kami mau mempertahankan keselamatan dan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dari awal, dari hati kita mau katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu akan terus menjaga kami supaya tetap berkomitmen, mengiring, melayani, tetap setia sampai pada akhirnya, sehingga mahkota kehidupan tak pernah dirampas dalam hidup ini. Sebab itu kami mau terus dituntun, mau terus dibimbing oleh kebenaran, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang memberi kemenangan, kebenaran menuntun kami kepada jalan yang sesungguhnya. Sebab itu berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami terbuka dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Tuhan memberkati kita dalam kelimpahannya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita lanjut apa yang kita bahas minggu yang lalu. Memahami tentang kerajaan sorga. Minggu lalu saya tekankan tentang sifat kerajaan sorga yang tak bisa digoncangkan oleh apapun. Semua kerajaan dan bangsa-bangsa di dunia ini di bawah kekuasaan kerajaan ini, tanpa orang sadari, tanpa mereka pahami. Saya berikan contoh sederhana begini. Beberapa waktu yang lalu ada fenomena alam atau apapun itu penyebabnya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar di berita-berita. Di beberapa negara di belahan dunia ini pernah terdengar bunyi seperti bunyi sangkakala. Ya kan? Pernah terdengar bahwa di beberapa tempat ada laporan bahwa ada suara bagaikan tiupan sangkakala. Orang pada ketakutan, orang pada merinding. Baik mereka yang memahami maupun yang kurang paham. Baik yang mengerti maupun yang sama sekali tidak mengerti. Apa hubungannya dunia ini dengan bunyi sangkakala? Tapi ada banyak orang yang bergidik, ada banyak orang yang merasa ketakutan ketika mereka mendengar bunyi ini. Kekuatan manapun di dunia ini ternyata ada rasa kengerian yang amat sangat ketika ada bunyi yang tidak dari hasil buatan manusia. Artinya bahwa semua menyadari ada satu kekuatan yang mengendalikan dunia ini. Sebesar apapun kekuatan di dunia ini, sebesar apapun kuasa yang ada di dunia ini, takluk kepada satu kekuatan. Entah siapa orang membayangkan itu, tapi kita bersyukur sebagai orang percaya, kita tahu seperti apa jalan ceritanya kalau ada bunyi seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi itu bunyi sangkakala sebagai tanda bahwa dunia ini pun gemetar dengan satu kendali oleh tangan yang tak dibuat oleh manusia. Jadi sifat yang pertama saya katakan bahwa kerajaan itu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Kemudian ada satu penekanan di hari ini yang saya ingin bagikan kepada kita bahwa kerajaan sorga adalah kerajaan yang tak bisa untuk dihambat, tak bisa untuk ditekan. Mari kita buka di dalam Markus 4 ayat 30 sampai 32. Markus pasalnya yang keempat. Perhatikan ayat 30, 31 sampai 32. Firman Tuhan berkata begini. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi
yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Jadi kerajaan Allah ibarat benih yang potensial. Satu bibit yang ditaburkan, yang mungkin bagi orang lain adalah sesuatu kekuatan yang tak berarti, kekuatan yang kecil, kekuatan yang dipandang remeh. Sebab itu sepanjang sejarah ada banyak upaya untuk menggagalkan perkembangan dari kerajaan surga. Tetapi yang harus kita lihat, ternyata kerajaan ini berkembang dalam keadaan dan situasi yang bagaimanapun juga. Sejarah mencatat ada banyak sekali upaya-upaya untuk menggagalkan, menghambat perkembangan pekerjaan Tuhan. Dari abad pertama sampai abad yang ketiga, itu adalah masa-masa di mana kerajaan sorga, kebenaran firman Allah dihambat oleh para kaisar-kaisar. Kita tahu ada Kaisar Nero, ada Kaisar Domitianus, ada Kaisar Decius, ada Kaisar Diocletianus, dan banyak lagi kaisar-kaisar yang bahkan mengancam barang siapa yang punya kitab suci, barang siapa yang percaya kepada Injil, disalib. Orang-orang Kristen ditangkap, kemudian mereka dibakar hidup-hidup. Orang Kristen itu ditangkap, kemudian dilepas di arena, jadi tontonan bagi masyarakat di mana mereka itu dimakan oleh binatang buas. Dilepas binatang buas yang kelaparan, ditaruh orang-orang Kristen di sana. Gelanggang-gelanggang olahraga, kita tahu ada beberapa peninggalan kaisar. Contohnya di kota Roma. Ada satu tempat arena menjadi tontonan masyarakat umum. Tapi pada waktu dulu, pada masa abad pertama sampai abad ketiga, yang diadu itu binatang buas dengan orang Kristen. Dihambat sedemikian rupa. Bahkan sampai pada abad pertengahan, sampai pada abad reformasi, kita tahu ada begitu banyak tekanan, ada banyak pembasmian, ada banyak pemusnahan orang-orang Kristen. Bahkan dilarang apabila berkumpul beribadah, dilarang apabila ada kitab suci. Bahkan di negara-negara ateis sangat melarang ada kekristenan. Sebab itu ada yang disebut dengan gereja bawah tanah. Gereja bawah tanah bukan sekedar bangun gereja di bawah tanah, tapi gereja yang bergerak diam-diam. Pernah nonton barangkali ada Sabtu sebaran di media sosial, orang-orang yang menangis ketika mendapatkan kitab suci. Sampai mereka sangat terharu dapatkan kitab suci. Itu adalah orang-orang yang sebenarnya sangat ditekan oleh pemerintahan. Dilarang untuk memeluk agama Kristen. Dan bahkan ada banyak lagi tekanan-tekanan, hambatan-hambatan yang dilakukan. Bahkan jangan jauh-jauh, hari-hari ini pun di bangsa kita terus berdoa supaya pemerintah tetap bijaksana untuk tidak ada diskriminasi bagi gereja Tuhan. Untuk terus tumbuh kembang. Tapi sekali lagi, semakin kita dihambat, semakin merambat. Amin. Semakin kita dibanting, semakin melenting jauh ke atas. Semakin luar biasa Tuhan nyatakan, bahkan ada beberapa negara di India yang kita tahu bukan agama mayoritas Kristen. Bahkan dulu Kristen ditekan. Tapi pernah ada sejarah di mana seorang pastor, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Benny Hinn, dia harus berkhotbah pada jutaan umat, jutaan. Sampai katanya ada satu pemukiman yang dipindah, direlokasi karena tempat itu akan diadakan tempat KKR massal. Dan ada banyak orang yang diselamatkan. Ada banyak orang yang mengenal Tuhan.
Bahkan beberapa negara yang dulu menekan kekristenan sekarang luar biasa. Mengapa? Karena memang kerajaan ini kerajaan yang tidak bisa dihambat. Ada banyak kerajaan-kerajaan yang luar biasa dulu yang dianggap sebagai negara-negara kerajaan penakluk, kerajaan-kerajaan adidaya. Sekarang mungkin disamakan dengan Amerika, sempat disamakan dengan Rusia atau Uni Soviet dulu. Kita tahu dulu sejarah mengatakan seorang kaisar yang bernama Genghis Khan, kaisar Mongolia, sang penakluk yang tak ada lawannya. Ditaklukkan semua, dianggap dia bisa kuasai semuanya. Akhirnya pun hancur. Bahkan ada banyak sekali penguasa-penguasa terkenal. Ada Hitler. Tetapi semuanya runtuh. Tapi ada satu kerajaan yang terus merambat sampai hari ini. Karena pemimpinnya adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Bersyukur kita ada di dalamnya. Bersyukur sekali lagi kita ada di dalamnya. Kerajaan sorga tak bisa dibendung, tak bisa dihalangi oleh siapapun. Bahkan ada saat ini kerajaan sorga mendominasi berbagai macam negara-negara, kelembagaan-kelembagaan dan semua hal. Ada orang-orang yang takut Tuhan menjadi pendoa-pendoa. Terjadi pemulihan besar-besaran. Walaupun tantangan datang dari luar, datang dari dalam. Dari dalam itu datang munculnya bidat-bidat. Bidat-bidat artinya aliran-aliran sesat. Jangankan aliran sesat atau bidat modern. Zaman dahulu pun sudah ada orang-orang yang coba untuk membelokkan. Jadi cara iblis, bagaimana caranya agar supaya kerajaan ini dihancurkan, dilemahkan, bukan datang dari dalam. Karena sejarah mencatat tak bisa dikalahkan. Jadi datang dari luar. Tapi sejarah mencatat tak bisa dikalahkan. Maka datang dari dalam. Ada banyak muncul Injil-Injil palsu. Kalau Bapak Ibu baca Injil Barnabas, itu sangat melemahkan. Sebab itu tidak pernah dikanonisasi. Ada banyak Injil-Injil yang lain. Sebab itu dalam kitab Injil yang kita pegang, ada ayat berkata, seperti mereka yang percaya kepada Injil yang lain. Jangan ada Injil yang lain. Artinya karena ada Injil yang diakui sebagai Injil, tetapi bukan memuliakan nama Tuhan. Bukan mengagungkan nama Tuhan, tapi membelokkan fakta. Untuk membuat orang Kristen itu bingung, menjadi lemah. Dan banyak lagi, sekali lagi, bidat-bidat. Bahkan nabi-nabi palsu yang Alkitab katakan akan muncul di akhir zaman. Seolah-olah pegang kebenaran, tetapi hanya untuk menyesatkan umat Tuhan, melemahkan mereka, menjauhkan dari Tuhan, meragukan kebenaran Allah. Apalagi sekarang muncul pengetahuan. Nah, ini sangat jitu di mana-mana. Memang ilmu pengetahuan tidak mengatasnamakan agama. Sebab itu bisa diterima oleh semua orang. Mereka berusaha untuk menafsirkan segala sesuatu dengan logika. Yang pada akhirnya ada banyak orang-orang yang mulai berpegang penuh kepada logika dan tidak mengakui bahwa apa yang ada dalam Alkitab sebagai sebuah kebenaran. Saya pernah sampaikan mungkin kepada jemaat Tuhan. Ketika disampaikan tentang mujizat-mujizat yang ada dalam Alkitab, mereka katakan semua bisa dikaji secara ilmiah. Contohnya 10 tulah. 10 tulah itu katanya sebenarnya adalah sebuah kejadian-kejadian yang bisa dipelajari. Adalah sebuah kejadian alam, sebuah peristiwa alam. Tetapi Alkitab berusaha untuk membesar-besarkannya. Seolah-olah seperti mujizat. Contoh, 10 tulah air menjadi darah. Maka ada seorang profesor katakan sebenarnya bukan air menjadi darah. Memang di Mesir mungkin kayak Tabarano ya dan sekitarnya.
tanah merah. Kalau musim hujan, maka hujan menghentar air dari daratan, membawa tanah merah masuk ke sungai Nil. Maka sungai Nil itu menjadi merah katanya. Kemudian orang mengatakan seperti darah, tapi bukan menjadi darah. Oh, bagaimana dengan katak? Oh, karena katanya penuh dengan berbagai macam kotoran-kotoran, maka katak yang ada di sungai Nil naik semua ke darat. Maka orang mengatakan itulah katak. Masuk akal juga kalau orang terima secara logika. Bagaimana dengan lalat pikat? Oh, karena katak sudah hidup di darat, tidak ada makanan, mati semua akan kata-kata bau busuk, maka datanglah lalat pikat. Wah, bisa bayangkan kalau seandainya dengan logika ini mereka coba untuk mengotori, meracuni iman orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi ini cara-cara untuk melemahkan kerajaan surga yang sementara bergerak, yang sementara melebarkan kerajaan lewat pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa. Tapi saya melihat bahwa semua bidat, semua penyimpangan, semua penyesatan itu dikalahkan oleh kebenaran. Amin. Sampai hari ini gereja Tuhan semakin luar biasa. Bahkan terjadi pergerakan Allah yang luar biasa di mana-mana. Nah, sebab itu hari ini kita akan belajar ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang kerajaan surga. Yang pertama yaitu ternyata rahasia kerajaan surga memang tidak diberitahukan kepada sembarang orang. Sekali lagi, rahasia kerajaan surga tidak diberitahukan kepada sembarang orang. Seperti saya contohkan di awal tadi, ketika orang mendengar bunyi sangkakala, bagi orang Kristen mungkin mulai mengait-ngaitkan dengan kitab Wahyu. Apakah ini yang dimaksudkan dengan kitab Wahyu? Kenapa? Karena ada satu rahasia yang diberitahukan kepada kita. Walaupun kita sendiri belum memahami kira-kira sangkakala yang keberapa, atau seperti apa fenomena yang harus terjadi di sangkakala pertama, sangkakala kedua dan ketiga dan keempat. Karena kenapa? Karena Tuhan mau kita terus mendekat dan terus mau mendapatkan ilhaman dan pencerahan dari Roh Kudus. Tapi memang tidak semua orang. Kepada mereka yang tidak tahu, mereka bingung ada apa ini. Kenapa orang ribut? Kenapa orang mengait-ngaitkan dengan kiamat? Kenapa orang mengait-ngaitkan dengan kedatangan Tuhan? Bahkan seperti saya katakan beberapa minggu yang lalu, waktu ada demo, kemudian ada orang yang coret di dengan piloks di sebuah jembatan layang yang ada di Jakarta. Turunkan Isa Al-Masih. Kemudian ketika orang ribut, waduh saya belum kawin, aduh saya belum siap, aduh saya begini. Mungkin orang-orang lain apa maksudnya? Hanya kepada mereka yang memahami rahasia kerajaan sorga, di sana ada agenda sorga. Jadi saya ingin katakan begini kepada jemaat Tuhan, silakan dunia ini memiliki agenda, bahkan rencana-rencana besar yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Sekarang beberapa negara punya proyek raksasa. Contohnya Uni Emirat Arab. Dia sementara membangun sebuah kota modern yang panjangnya ratusan kilometer. Di dalamnya itu merupakan kota modern. Kota yang betul-betul dahulu hanya sebuah imajinasi manusia. Tapi mereka sementara bangun. Bahkan ada banyak proyek-proyek besar. Silakan manusia punya agenda-agenda besar. Kejeniusan, kepintaran, teknologi, ilmu pengetahuan, silakan. Kita punya agenda-agenda besar. Tapi agenda sorga terus berjalan. Agenda kerajaan sorga terus berjalan. Kalau dunia semakin berusaha mempercantik diri, berusaha sementara memoles segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan pengetahuan dan kecanggihan. Tapi sekali lagi, agenda kerajaan sorga tentang tahapan-tahapan sampai pada kehancuran terus berjalan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas 8 ayat 10 berkata begini.
Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ada banyak orang yang mendengar tentang kerajaan surga. Sekali lagi, mungkin saya ingin katakan, bukan orang-orang yang ada di luar, orang-orang yang ada di dalam gereja sekalipun, yang menyebut diri Kristen sekalipun, yang banyak mendengar tentang kerajaan surga. Bahkan kita biasanya orang Kristen menghafal doa Bapa kami. Jadi ayat nats kita minggu lalu, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Orang bisa ucapkan tentang itu. Orang mungkin bisa nyanyikan apabila ini sebuah lirik lagu. Tapi mereka tidak memahami seperti apa kerajaan surga. Bagaimana yang dipersiapkan Tuhan di dalam kerajaannya. Seperti apa perlindungan dalam kerajaan surga. Dan aturan-aturan apa untuk tetap ada dalam kerajaan itu, ada banyak orang yang tidak tahu. Karena kalaupun sudah diberitakan lewat perumpamaan, berikan gambaran-gambaran, mereka tidak akan pernah memahami kata Alkitab. Kenapa? Karena mereka lebih bersandar kepada hikmat dunia, hikmat manusia. Mereka terpikat dengan nikmat dunia, nikmat kedagingan. Karena mereka mengeraskan hati dengan kebenaran. Ketika kebenaran mulai menarik mereka dari kenyamanan, tunggu dulu. Ketika kebenaran seolah-olah berusaha untuk mempengaruhi supaya mereka meninggalkan nikmat yang selama ini membuat mereka terpesona. Tunda dulu, jangan dulu. Kepada mereka Alkitab katakan tidak akan mengerti tentang rahasia kerajaan surga. Karena mereka sulit untuk diyakinkan. Bahkan mereka akan menganggap enteng ketika bicara kerajaan surga, bicara kebenaran, bicara tentang Tuhan. Mungkin jawabnya begini, hari gini kau bicara tentang Tuhan. Hari gini kau mau sok rohani. Zaman canggih begini, kau mau sok suci seperti itu. Kau mau hidup rohani dalam keadaan di mana segala sesuatu diatur oleh pengetahuan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, akhirnya ada banyak orang termasuk orang Kristen menganggap remeh, menganggap sepele, menganggap enteng, menganggap hal yang kecil kalau bicara tentang kerajaan surga. Bahkan kita disandingkan, orang-orang semacam ini disandingkan seperti Esau yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Dalam Ibrani 12, 16 ayat 17, Ibrani 12 ayat 16-17, janganlah ada yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Akan ada satu kali kelak orang-orang tersadar bahwa apa yang dihotbahkan di gereja, apa yang sebenarnya diimani dalam Alkitab itu kebenaran. Bukan pinter-pinternya sebuah agama Kristen menyodorkan khotbah-khotbah bagus, menakut-nakuti dengan kitab Wahyu, menakut-nakuti dengan hal-hal yang bersifat eskatologi, tetapi adalah sebuah kebenaran. Ada satu saat nanti yang dahulunya dia anggap sepele, anggap enteng, cuek, acu tak acu, ada lonceng gereja, ada panggilan beribadah, tapi seolah-olah tuli dengan panggilan-panggilan itu. Ada mungkin hal yang ingin dikritisi dalam sikap dan karakter kita. Tunggu dulu, saya menolak ini.
Tunggu dulu, mungkin ada waktunya nanti. Cuma Pak Pendeta Reki Pungis yang berkhotbah. Kecuali Benny Hinn datang, maka saya yakin saya bisa diubahkan. Kapan? Tetapi ada satu saat nanti, Alkitab katakan, seperti Esau yang coba memperbaiki kesalahannya, tapi dia ditolak. Bahkan sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Berbagai macam upaya dibuat, tetapi ditolak. Akan berbeda dengan apa yang dikatakan dalam Matius 13 ayat 44 mulai. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ibarat katanya orang yang dia ini bukan lahannya, bukan tanahnya. Tapi ketika dia mungkin mengais-ngais, dia temukan harta karun. Tapi dia simpan kembali, kemudian dia jual semua apa yang miliknya, dia jual dan dia beli lokasi itu. Dia beli tanah itu. Jadi dia berhak dengan harta karun yang ada dalam tanah itu. Dia rela menjual, berkorban untuk semuanya. Orang yang punya sikap seperti ini, karena kerajaan sorga, dia tidak perhitungan dengan Tuhan. Karena kerajaan sorga, dia mau bayar harga. Karena kerajaan sorga, dia rela untuk menghempaskan egonya. Karena kerajaan sorga, harkat dan martabatnya rela mungkin diinjak demi kemuliaan nama Tuhan. Karena kerajaan sorga, dia mau melakukan apapun asal dia ada dalam kerajaan sorga itu. Inilah sesuatu yang luar biasa Tuhan taruh bagi seseorang yang dipilihnya. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, berbahagialah kita yang terus melakukan kebaikan karena cinta kita kepada Tuhan. Di dalam kerajaan sorga, kita diberi kesempatan untuk melakukan apapun. Hal-hal sederhana. Seperti apa kerajaan sorga? Kita pelayanan pun. Kita bahkan berkorban. Kita membersihkan gereja dan sebagainya mungkin adalah perihal pekerjaan Tuhan. Itu adalah bahagian dari kerajaan sorga. Semua pekerjaan apapun termasuk doa-doa kita. Semua mungkin pengaruh dan berkat yang kita tunjukkan menjadi kesaksian bagi orang lain. Memenangkan jiwa. Itu adalah bahagian dari kerajaan sorga. Ketika kita melakukan semata-mata karena Tuhan, kita telah mengambil bahagian dalam pelebaran kerajaan sorga. Umat Israel, abdi Allah pernah katakan, bait Allah sementara dibangun, semua apapun yang ada padamu, emas, perak, bawalah kepada Tuhan. Dan orang Israel mulai membawa dalam membangun Ka'bah. Mereka bangun Ka'bah sampai selesai. Ketika selesai, maka abdi Allah katakan, sudah cukup, pekerjaan sudah selesai. Tapi umat Tuhan masih datang, ambil, terima lagi ini, ambil. Tidak, sudah cukup, sudah selesai. Akan ada saatnya kita masih ingin berbuat, tapi mungkin Tuhan katakan, sudah cukup. Waktumu telah selesai. Kesempatan buatmu sudah usai. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini yang pertama. Memang rahasia kerajaan sorga tidak diberitahukan kepada sembarang orang. Hanya kepada mereka yang merindukan Tuhan, yang merindukan melakukan yang terbaik, yang mau selalu melekat dan mendekat dengan Raja di atas segala raja. Yang mau mengikuti semua apapun yang Tuhan mau. Saya pernah katakan minggu lalu, di kerajaan sorga pun ada aturan. Di Indonesia ada aturan. Aturan di Indonesia memang tidak diterapkan di negara lain.
aturan di Indonesia, walaupun dia orang dari negara lain, dia harus mengikuti aturan yang ada di sini. Kita mungkin punya sebuah pemahaman, pemikiran yang bagi kita itu bagus, lebih bagus, sangat bagus. Tapi ketika kita ada dalam kerajaan sorga, kita pun takluk dan tunduk kepada aturan yang Tuhan beri. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ternyata ada syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak sembarang orang. Kisah Para Rasul 14 ayat 22 berkata begini. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi persoalan. Ini yang seringkali menjadi keberatan. Ini yang menjadi alasan ada banyak orang tidak nyaman, tidak mau ada dalam kerajaan surga. Aturannya sangat bertentangan dengan keinginan daging. Karena Tuhan bilang, barang siapa akan ikut aku, maka harus pikul salib. Bahkan Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Walaupun memang itu ringan, tapi mau pasang kuk lagi. Kita tahu kuk itu apa? Seperti sapi atau kerbau ditaruhkan kayu di atasnya. Dan kita harus tahu, kuk ini bukan cuma bicara tentang beban yang ada di leher. Setiap sapi atau kerbau yang dipakaikan kuk di atas leher, artinya ada beban yang harus ditarik. Ada tanggungan yang harus kita tarik. Kemudian dikatakan lagi harus berhati hamba, harus merendah. Barang siapa masuk kerajaan sorga, sampai Alkitab bilang sulit bagi orang kaya masuk kerajaan sorga. Ibarat unta masuk lubang jarum. Lubang jarum di sini bicara tentang sebuah pintu kecil. Ketika pintu gerbang tertutup, maka ada pintu kecil yang bisa dilewati oleh para unta. Tapi kita tahu kalau unta itu dari luar kota masuk ke gerbang, maka selalu membawa muatan-muatan. Pertama, muatan harus diturunkan, beban harus diturunkan. Yang kedua, harus menunduk untanya, harus melipat kaki, berjalan dengan lututnya untuk masuk lewat lubang jarum. Artinya harus merendah, menanggalkan beban-beban, berhati hamba. Apalagi disebut masuk ke dalam kerajaan sorga ibarat melewati jalan yang sempit. Kita lebih senang dengan jalan yang lebar. Kita lebih senang dengan jalan yang bebas hambatan. Saya sendiri kalau mau buru-buru atau kalau mau suka santai, suka enak jalan mau ke Wasuponda, dekat lewat sini, tapi sempit. Sempit memang lewat di sini karena memang kurang dibersihkan. Bukan kurang, tidak dibersihkan. Jadi muter karena lebih lebar. Setiap kita pasti suka jalan yang lebih lebar. Tersiksa dengan jalan yang sempit. Harus berdempet-dempetan kalau ada orang. Beresiko tinggi. Padahal sebenarnya Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tentang jalan yang sempit, tentang derita yang dimaksud oleh Alkitab, yang harus kita pikul, ini bicara tentang hal di mana kita harus mentransformasi kedagingan kepada kekudusan. Sekarang kan ada orang yang katakan peraturan yang paling enak sekarang yaitu dilarang untuk melarang. Harus bebas, senang kita diberikan keleluasaan melakukan apa saja tanpa ada yang mengatur. Tapi ketika harus lewati jalan sempit, harus berhati hamba, harus pikul salib, harus pikul kuk, sebenarnya ini bicara tentang rasa sakit yang diakibatkan oleh kita harus mentransformasi dari kedagingan kepada kekudusan. Ada banyak nikmat kedagingan yang harus kita korbankan. Tidak mudah untuk kita menantang ego kita.
ada sebuah kenikmatan, kenyamanan yang harus kita abaikan. Memang tidak mudah, tapi inilah yang ternyata Tuhan inginkan. Inilah sukar orang masuk dalam kerajaan Allah. Ini sukar untuk mereka bayar untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tentang mentransformasi kedagingan kepada kekudusan. Nah, Alkitab katakan Allah itu kudus. Syarat utama untuk mendekati Tuhan, masuk ke dalam kerajaan sorga harus kudus. Sebab itu Tuhan bilang, barang siapa yang bersahabat dengan dunia jadi musuh Allah. Barang siapa bersahabat dengan Tuhan, dengan sorga, menjadi musuh dunia. Karena sangat berbanding terbalik keduanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Kerajaan sorga memiliki dimensi sorgawi yang beroperasi secara jasmani di dunia. Jadi kalau kita bicara kerajaan sorga, ini belum bicara tentang sorga ya, belum. Tapi ini bicara suasana sorga. Jangan terlalu mengkerdilkan tentang sorga. Yang saya katakan minggu lalu, sorga di sini bukan dimaksud seperti sorga yang ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan sorga itu yang dimaksud. Tapi sorga ini memang suatu tempat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang percaya. Tetapi ketika kita ada di dunia ini, sekali lagi kerajaan sorga, kita ada dalam kerajaan sorga, dia memiliki dimensi sorgawi. Artinya bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh aturan sorga. Kita masih ada di dunia tetapi aturannya aturan sorga. Dan selalu aturan sorgawi, aturan bicara tentang moral, bicara tentang karakter, tidak bertentangan dengan etika yang dibangun hari-hari ini. Tidak bertentangan dengan aturan yang ada di negara kita. Bahkan Alkitab, aturan kerajaan sorga lebih mulia. Sampai Tuhan bilang, inilah aturan yang terutama dan pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan dia lanjutkan begini, tidak ada aturan, tidak ada tatanan yang bertentangan dengan hal ini. Tidak ada. Artinya, meski masih hidup di dunia, suasana sorga tidak pernah ditentukan oleh dunia ini. Kita yang berkeluarga dalam sorga, walaupun krisis, walaupun sulit, walaupun harga mahal, walaupun ada banyak tantangan, tetap sukacita kita tidak terganggu. Amin. Sukacita sorga itu tidak terganggu dalam diri kita. Sebab itu Roma 14 ayat 17 bilang begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanan dan minuman ini bicara tentang apa yang disuguhkan di dunia ini. Untuk daging ini. Bicara tentang pengaruh yang datang dari hal fisik. Dari hal jasmani. Memang kita masih hidup secara jasmani. Tapi biarlah kalau kita ada dalam kerajaan sorga, sukacita kita tidak terganggu oleh tentang penyediaan-penyediaan jasmani. Damai sejahtera kita tidak terganggu oleh tentang berbagai macam kesulitan hari-hari ini. Ini bicara kebenaran. Tetap berpegang kepada kebenaran. Bahkan Alkitab katakan dalam 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan sorga bukan hanya sekedar perkataan tapi kuasa. Di dalam diri kita ada kuasa. Yang setuju katakan amin. Sebab itu kita percaya kuasa yang diberikan kepada kita. Di dunia ini, di Indonesia kita dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara bla 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 banyak. Berhak mengeluarkan pendapat, berhak untuk menikmati kebebasan, ada banyak. Tetapi yang luar biasa kerajaan sorga menjamin warga negaranya diberikan kuasa. Kita diberikan kuasa. Sebab itu perkatakan. Semua kebaikan itu akan mendekat. Amin. Percaya bahwa perkataan kita mengandung kuasa, amin. Perkatakan. Jadi jangan ada persungutan. Semakin kita bersungut, semakin terus kita mengeluh, memperkatakan keluhan, memperkatakan sungutan, maka sungutan itu akan terus menjadi warna dalam hidup kita. Tapi ketika segala sesuatu dengan ucapan syukur apapun itu, maka segala kebaikan akan mendekati kita. Ingat, ada kuasa dalam mulut orang-orang percaya. Kenapa? Karena kita adalah warga kerajaan surga.
biarlah tetap berdiam dalam kerajaan sorga. Jadilah warga negara kerajaan sorga yang baik. Maka saya percaya semua fasilitas, semua penjaminan, dan semua apapun yang disiapkan dalam kerajaan sorga dipersiapkan bagi kita. Kita nikmati bersama. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdiri jemaat Tuhan. Kita berdiri sambil renungkan kebenaran firman Allah ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Angkat tanganmu dan katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Dari awal, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
dalam kerajaan sorga. Kerajaan yang akan semakin besar. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan yang kuat. Kerajaan yang tidak seperti yang dibangun oleh manusia. Penjaminnya adalah Tuhan. Penjaminnya adalah Raja di atas segala raja. Haleluya, glory. Segala puji bagi Engkau ya Tuhan. Segala hormat bagi nama-Mu. Segala pengagungan bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Yang kami sanjung, yang kami tinggikan, yang kami layani, yang kami puja. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Raja mulia, Raja perkasa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat, jangan engkau pesimis dengan jalan hidupmu ketika engkau berjalan dengan Tuhan. Jangan engkau ragu-ragu dengan masa depan yang dijaminkan oleh Tuhan dalam kerajaan-Nya. Sebab Tuhan telah menjamin kita adalah milik-Nya. Kita adalah kepunyaan-Nya. Firman Allah berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imamat berkerajaan, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Dan kunci kerajaan Tuhan beri kepada kita. Tuhan beri kepada kita. Percayalah ada kuasa dalam diri kita. Jangan menganggap kerdil engkau hari-hari ini. Asal engkau berada dalam kerajaan-Nya. Terus mengiring Tuhan, terus melayani Tuhan, terus patuhi aturan-aturannya. Saya percaya penjaminan kerajaan sorga ada pada kita. Tuhan tak akan biarkan kita. Seperti apapun masa depanmu nanti, sudah ada dalam benak dan tangan Tuhan yang ajaib dan besar. Engkau tadakan tanganmu. Bapa, tangan-tangan kami terbuka menerima kekuatan sorga. Pengesahan sorga ada pada kami. Pemeteraiannya lewat darah Yesus, yang membuat kami berada pada kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan yang terus berkembang, yang terus melaju walaupun dihambat. Kerajaan yang berkemenangan. Di dalam kerajaan ini ada mujizat. Di dalam kerajaan ini ada penjaminan. Bukanlah diatur dan bergantung kepada situasi dunia. Karena pengendali segala sesuatu adalah Tuhan sendiri. Kami ada di dalamnya. Sebab itu hari ini kami katakan, kami terima ketenangan dari Tuhan. Kami terima damai sejahtera dari Tuhan. Kami terima sukacita dari Tuhan. Kami terima segala hal yang bersifat sorgawi, segala hal yang bersifat damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami, memerintah atas kami. Sesuatu yang tidak direnggut oleh dunia ini turun atas kami hari ini dalam nama Yesus. Kami melangkah bersama dengan Tuhan, dan kamilah para pemenang-pemenang sejati, lebih daripada pemenang. Itu jadi bagian kami, dan jalan-jalan kami disebut jalan kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan kebenaran ini. Kami semakin cinta akan Tuhan. Kami semakin terikat dalam kerajaan-Mu, dan kami semakin meyakini kami berada di tempat yang tepat. Tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi kami. Jiwa militan kami tetap berada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Selanjutnya saat ini kami meletakkan korban persembahan. Kami mengembalikan milik-Mu, bahkan kami berkorban bagi pembangunan. Berkat-Mu mengalir dalam setiap kerja dan usaha kami.
Kami lanjutkan pelayanan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk cepat. Puji Tuhan, firman Tuhan yang memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Sambil kita membawa persembahan kita angkat satu pujian. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pengumuman, beberapa saat saya memanggil mereka yang masuk dalam panitia Natal Pemuda Wilayah. Jadi Natal Pemuda Wilayah 2025, Natal Pemuda 3 kecamatan ini dipusatkan di Tabarano, maka ada panitianya. Saya memanggil nama-nama ini segera maju ke depan, kita akan doakan. Ketua Alvino Tobing, Sekretaris Niken, Bendahara Titan, Seksi Acara SD dan Audrey, Seksi Dekorasi Perlengkapan Rizal dan Rian, Seksi Konsumsi Ibu Rita Lambu, dan semua Pelwapya. Nama-nama ini saja yang biasa juga depan, kita akan doakan. Urapilah kami dengan minyak. Para majelis bisa maju ke depan. Penuhilah kami Dengan hadirat-Mu kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Merendahkan diri di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan kami hamba-Mu, di hadapan pelayan-pelayan, bahkan di hadapan hadirat-Mu. Mereka-mereka yang akan dipercaya sebagai panitia Natal Pemuda Remaja untuk penyelenggaraan Natal Pemuda Wilayah Nuha tahun 2025. Sebab itu kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mereka mengerjakan sebagian kecil dari pelebaran kerajaan sorga. Kami yakin Tuhan taruh pribadi-pribadi ini untuk pekerjaan Tuhan ini. Amin. Tuhan pun perlengkapi dengan pengurapan. Sebab itu kami melepaskan urapan baru bagi
semua panitia yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lantik mereka dan mereka dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengerjakan semua apapun yang jadi tanggung jawab, dan mereka maksimalkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kami percaya mereka akan sehati, kompak bersama, saling bergandengan tangan, menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk mengerjakan pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan besar akan dimudahkan. Karena kami yakin ketika mereka pun memandang kepada semua yang jauh dari apapun jangkauan mereka, ketika sampai pada pembiayaan-pembiayaan, kami yakin besar, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang akan selalu membela dan membuat mereka diberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan semua mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami percaya mereka akan bekerja sesuai dengan agendanya Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat bagi mereka. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan bekerja, silakan melayani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti berkati semua jemaat Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman jadwal ibadah yang akan kita jalani di sepanjang minggu yang akan berjalan. Sebentar tidak ada ibadah permata, tapi kita ganti dengan kerja bakti. Bertepatan juga karena ini sudah bulan berber, jadi mungkin sebelum Desember banyak hal yang bisa kita benahi. Jadi kita mengambil waktu untuk bisa kerja bakti dan berbenah. Hari Senin ada ibadah syukur 40 harinya almarhumah Mama Richard. Kita ibadah bersama jam 7 malam di tempat tinggalnya Richard, Gita dan Christine. Masih di rumah yang sama. Kemudian hari Rabu jam 7 malam ada doa di tempat ini. Seperti biasa dimulai jam 7 malam. Kemudian karena ini adalah kegiatan wilayah, ada fellowship terpadu sewilayah Nuha, itu dimulai hari Jumat sampai hari Sabtu. Sesuai keputusan wilayah, kalau ada kegiatan wilayah maka semua kegiatan di sidang masing-masing dipusatkan ke wilayah itu, atau kegiatan di sidang-sidang ditiadakan. Jadi tidak ada pemuda, tidak ada doa puasa. Hari Jumat itu dimulai acaranya jam 8:30 pembukaannya. Dibuka dengan ibadah singkat, kemudian akan ada perlombaan olahraga. Di situ ada voli, sepak bola, ada makan siang, lanjut lagi dan seterusnya. Dan hari kedua itu baru ada yang namanya lari. Saya perlu katakan bahwa untuk lari mereka sangat membutuhkan bahwa semua jemaat bisa terlibat. Supaya katanya start ramai sekali di lapangan. Tapi siapa yang mungkin finish sampai di Leoka itu akan jadi juaranya. Itu katanya yang perlu disampaikan. Jadi ada nama-nama yang saya sudah kirim di grup. Saya mohon untuk kita hadir di lapangan Rio Wawondula hari Sabtu. Ria? Rio, lapangan apa namanya? Oh si Rio, sorry. Selamat ulang tahun jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun. Bapak Ruslan, Saudari Orpa, Saudara Resga. Dan kita topang bersama jemaat yang sakit, ada Ibu Ruth Parinding. Mohon perhatiannya, kalau ada jemaat yang mau tinggal untuk kerja bakti, pastori menyiapkan makan siangnya. Haleluya, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus berkati. Fellowship terpadu, batas waktu untuk penyerahan nama-nama yang akan ikut pertandingan siang ini. Jadi mohon segera melapor ke Ibu Gembala
siapa-siapa lagi yang akan masuk di dalam daftar dari yang akan berpartisipasi. Jadi di situ ada draft untuk memasukkan nama-nama voli, putra putri, ada tenis meja, tadi disebut sepak bola, tidak ada sepak bola, tidak ada. Ada voli, sepak takraw, mungkin bola voli dan sepak takraw ibu kasih sambung sepak bola, potong jalan, ya itu ya. Jadi ada sepak takraw, ada bola voli, putra putri. Nah ada lari, ada lomba lari. Walaupun saya lihat banyak yang punya potensi lari dari kenyataan. Nah, lari putra putri. Jadi ada yang batas 30 tahun, jadi 30 tahun ke bawah. Dan ada yang 31 tahun ke atas. Saya tidak sarankan para lansia maksud saya. Karena ambulans cuma satu. Jadi kalau mau ikut rame di lapangan silakan. Jadi memang startnya bagusnya kata rame-rame. 100 meter ya istirahat nih. Tapi khususnya mereka yang punya yang cukup potensial biasa lari pagi dan tadi yang lari dari kenyataan itu, maksud saya yang biasalah jogging mungkin atau yang bisa sampai di Lioka. Jadi dari Siriorio sampai di Silioka. Nah, jadi ini kurang lebih 5 km, bukan maraton ya, sebenarnya ditulis maraton, bukan maraton. Bagi saya kalau maraton itu jaraknya 42,195, itu yang saya tahu kalau maraton. Karena kalau maraton mau sampai Malili kita. Nah ini cuma 5 km. Jadi untuk start awal silakan kita ramai-ramai, karena harus didaftar juga namanya, karena dapat dapat nomor untuk kita start, kemudian bisa ke sini sama-sama. Dan semua pertandingan kalau boleh jemaat semua hadir sebagai supporter, karena akan ada banyak yang akan bertanding. Puji Tuhan, pemain yang kalau voli pemain yang ke-7 itu supporter ya. Dan ada banyak lagi yang lain. Sampai pada malamnya juga ada kesenian. Ada mungkin sekolah minggu ya. Nanti mungkin diatur pertandingan-pertandingan. Jadi harap hari Jumat itu sudah ya ada sole. Ada lomba masak juga Kompria lomba masak, tapi 30 tahun ke bawah kayaknya salah. 45 tahun. 45 tahun ke bawah. Oh iya, 45 tahun. Bagaimana kalau yang lewat 1 hari? Nah jadi 45 tahun ke bawah. Tapi syaratnya bukan bekas chef, bukan bekas atau sementara jadi koki di restoran mana gitu. Jadi tapi enggak ada jadi sini. Saya lihat muka-muka koki ya paling saus di air saja biasa hangus. Nah jadi ikuti. Jadi kita rame-rame saja, karena ini fellowship, tujuannya fellowship. Tujuannya memang akan ada trofi, tetapi sebenarnya tujuannya kebersamaan, mengikat. Karena saya tahu setiap kali fellowship begini, wah ramai. Pokoknya kita lupa bahwa kita banyak beban, ya, banyak masalah. Kalau kita sudah rame-rame, lupa bahwa ada tanggungan berat. Jadi kita sama-sama di Lioka, hadir di gereja GPDI Elim Lioka. Pagi-pagi sudah pembukaan, kemudian start dengan olahraga voli. Sabtu itu jam 7 sudah ada di Siriorio. Jangan pi pasar dulu, langsung ada di situ, langsung di Siriorio. Pakai memang legging, maksud saya pakai memang baju olahraga, pakai memang siap. Dan kemudian kita start sama-sama. Jadi saya kira itu dan cukup untuk pengumuman masalah itu. Kemudian masalah kerja bakti kita akan tuntaskan apa yang perlu dituntaskan, karena ada beberapa agenda dari kaum pria yang akan dikerjakan pula. Mengingat sekali lagi 2 minggu depan kita sudah di Oktober, nanti November, di Desember. Nah artinya
Ber-ber ini peringatan bagi kita bahwa Natal semakin dekat. Mata air so dekat. Jadi saya berharap kita semua dalam kebersamaan, maka pekerjaan berat menjadi ringan. Jadi saya kira itu saja yang perlu disampaikan, tidak ada yang lain lagi. Kalau ada nanti tambahan pasti lewat grup atau nanti disampaikan menyusul. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput kita berdiri, kita akhiri. Yang berhari ulang tahun bisa maju ke depan. Bapak Ruslan, Saudari Orpa, Saudara Reska. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kebaikan-Mu menghantarkan kami untuk berkumpul lagi, untuk menyanjung tinggi nama-Mu dalam persekutuan yang indah di hari ini. Sebab itu kami bersyukur karena kebaikan Tuhan telah terpatri bagi kami yang telah beribadah, sehingga kami pulang sebagai orang-orang yang membawa kekuatan ibadah. Kami pun bersyukur beberapa kekasih yang telah Engkau tambahkan usianya. Kami doakan buat saudara kami Resga, beberapa hari yang lalu Engkau tambahkan usianya. Sebab itu menjadi kado terindah dari Tuhan, di mana dia akan tetap penuh dengan kekuatan dari Tuhan. Sehat-sehatkan, lindungi dan pelihara. Sebagai karyawan di PT Vale, semua tanggung jawab yang ada di pundaknya, semua apapun yang harus dia kerjakan, semua apapun yang harus dia karyakan, ada Tuhan menyertai, mendampingi. Bahkan kami percaya semua doa-doanya selama ini Tuhan kabulkan menjadi kado yang terindah dari Tuhan di dalam kehidupan Resga. Kami percaya jalan-jalan hidupnya adalah jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang akan memuliakan nama Tuhan, jalan-jalan di mana dia akan selalu menikmati kemurahan, kebaikan Tuhan, dan izinkan pengalaman-pengalaman kekaguman akan Tuhan akan menjadi bagian Resga dalam kerja, dalam pergaulannya, dalam seluruh apapun yang jadi impiannya ke depan. Kami lepaskan berkat baru dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, kecelakaan, berbagai macam hal yang tidak diinginkan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan dia menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami doakan pula beberapa pribadi yang berhari ulang tahun, baik Bapak Ruslan, Saudari Orpa, Dewi Kurnia. Biarlah berkat-Mu turun bagi pribadi-pribadi ini. Kami pun percaya dan kami yakini kemurahan kebaikan Tuhan membuat mereka sehat dan mereka menikmati umur yang panjang. Dalam semua apapun yang dilalui, dijalani, ada Tuhan yang pelihara, ada Tuhan jagai, ada Tuhan yang buka jalan. Doa kami mereka tidak kehilangan keyakinan, pengharapan untuk mereka selalu bergantung kepada Tuhan. Untuk selanjutnya, di usia selanjutnya, mereka pun ada dalam hadirat Tuhan untuk bersyukur bersama dan untuk menyanjung tinggi nama Tuhan dalam pertambahan usia mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Namun dari tempat ini kami berdoa kepada yang sakit, Ibu Ruth Parinding yang dalam keadaan sakit. Kami bersatu hati, kami minta di dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, memulihkan segala sesuatu yang sulit bagi manusia. Bagi tangan dokter mungkin sebuah hal yang sukar, tapi bagi Tuhan tidak. Bagi Tuhan proses penyembuhan bisa sekejap. Bahkan kami yakin kuasa Tuhan tak terbatas. Bagi kesetiaan Mama Yori, bagi kesetiaan dan bagi ketaatan, bahkan ketika dia selalu
berajin beribadah, maka Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran untuk menolong dan memulihkannya. Kami lepaskan berkat baginya dalam nama Yesus. Semua jemaat dalam tugas kerja berbeda-beda, petani, pedagang, pengusaha, sebagai pegawai negeri, aparatur sipil negara, sebagai petugas, bahkan sebagai pegawai pemerintahan, sebagai pegawai, bahkan karyawan di PT Vale, karyawan kontraktor, semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di daerah ini maupun yang ada di luar daerah, mereka pun yang menuntut ilmu di daerah ini maupun yang ada di luar daerah, semua dalam lindungan Tuhan yang sama, semua di dalam tuntunan dan bimbingan yang sempurna dari tangan Tuhan yang tak terbatas itu. Kami katakan, kami semua baik-baik saja, kami sehat-sehat, kami selalu di dalam berkat Tuhan dan kemenangan yang dari Tuhan. Semua hal buruk yang coba rintangi minggu ini, kuasa kegelapan, roh jahat, penghulu setan, orang-orang kuat, praktek perdukunan, santet, pencuri, perampok, teror, sakit, penyakit, kecelakaan, bentuk apapun juga yang ingin merugikan, bencana malapetaka yang coba menimpa kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami baik-baik saja untuk jumpa sua lagi di minggu yang akan datang dalam ibadah seperti ini. Rangkaian kegiatan di minggu ini semua dalam kendali dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan jemaat yang diberkati Tuhan dengan iman, hadapkan wajahmu kepada Tuhan, tatap dengan mata iman kepada wajah Tuhan yang berseri, yang selalu melindungi dan selalu mengasihimu. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok, sampai Maranatha, sampai segala sesuatu selesai, sampai Tuhan jemput kita di awan-awan permai. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.